ya. Nah, secara konsep kan untuk topik kita ikut investmentnya. Jadi secara konsep kan akuntansi yang akan dipraktekkan sehubungan dengan investasi dalam bentuk saham itu tergantung dari tingkat kepemilikan ya, tergantung tingkat kepemilikan sahamnya ya. Oke, maka nih, jadi kalau di sini kan dalam soal ini kan dalam permintaannya kan jelas ya. Jadi dengan asumsi bahwa PT Podomoro merencanakan investasi sekuritasnya sebagai trading securities, nah ini ya. Berarti tingkat kepemilikan saham PT Podomoro terhadap perusahaan C, yaitu perusahaan-perusahaan yang sahamnya dibeli itu kurang dari berapa? Kurang dari 20%, ya kan? Nah, maka kan ada yang trading dan non trading ya. Tapi kalau kepemilikannya itu antara 20 sampai 50%, ya ini kan nanti pakai metode equity ya. Nah, misalnya seperti ini nanti ya. Ini kan 35%. Nah, ini ya. Lalu yang soal 5 ini kan sama ini ya. Ini kan 25%. Berarti kan yang saya harapkan saudara itu paham metode akuntansinya adalah kalau yang seperti ini itu pasti equity ya. Nah, kalau yang kurang dari itu kan nanti menggunakan fair value. Kan gitu. Ya. Oke, maka baik equity maupun fair value ketika diperoleh sama ya. Nanti transaksinya ya. Sama ya. Oke, nah untuk soal equity investment nomor 1 ini sengaja banyak ya, banyak mengulang. Ini kan berarti kan kalau saudara itu memahami yakin nanti ya, harus yakin ya. Oke, maka secara singkat ya, nah, informasinya transaksi investasi PT Podomoro selama tahun 2020 yang merupakan tahun pertama investasinya dalam sekuritas saham sebagai berikut. 1. Tanggal 5 Januari perusahaan membeli 1 juta lembar saham PT Unit Travel dengan harga 36 per lembar dan komisi broker yang dibayar Rp90.000. Nah, ini kan dari tahun 1 sampai dengan 4 itu kan transaksi sejenis ya. Ini membeli ya. Ya kan? Maka untuk mencatat akuntansi sehubungan dengan kepemilikan investor terhadap investasi itu kurang dari 20% ya, maka kan nanti jurnalnya kan pasti begini. Ya kan? Akun equity investment, investasi saham, nah ini kalau di Indonesia kan ya, kita debitkan, kemudian kita mengakui investment expense. Nah, akun ini dipakai untuk mencatat adanya pengeluaran-pengeluaran ya dalam rangka berinvestasi. Nama akunnya adalah ini. Ya. Nah kan tinggal mengalihkan tadi ya, 36 kalikan 1 juta ya kan, 36.000. Sehingga akun kas akan diberikan kan total dari nilai investasi dengan biaya investasinya seperti itu. Ya, oke. Anda cocokkan dulu ya, mungkin ya. Untuk transaksi yang tadi, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 4, nah ini ya, tanggal 4 ya, ini kan transaksi membeli. Oke, ya. Saya tidak perlu mengulang-ulang kan gini ya. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan atau mungkin berbeda gitu? Jawaban saya dengan jawaban Anda. Jadi kalau membeli gitu ya, nah ini ya, akun equity investment ini nanti didebitkan ya. Dan karena ini trading ya, nanti akan dilaporkan sebagai current asset ya. Jadi bukan long term ya, tapi current asset ya. Ya, karena tujuannya adalah mencari keuntungan sesaat
yaitu selisih antara nilai investasi pada saat membeli ya dengan nilai investasi pada saat nanti dijual seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan kan jurnalnya hampir standar loh. Akun equity investment, investment expense didebitkan dan akun cash dikreditkan kan semua sama. Hanya bedanya kan sini nih, bedanya. Ya, angkanya saja. Ya. Maka belajarnya kan seperti ini ya kan. Oh, tinggal ganti angka loh, ya kan. Nah, kalau diberi keterangan ya nanti kan hanya dituliskan investasi perusahaan apa. Ya, investasi saham perusahaan apa ya, untuk membedakan aja ya. Ya. Oke. Untuk yang pembelian tidak ada masalah atau ada yang masih ragu-ragu? Halo? Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, terima kasih ya. Jadi jujur aja ya, terbuka aja. Kalau ragu-ragu ya silakan nanti ditanyakan ya nanti ini ya. Oke gitu ya. Jadi Anda perhatikan jurnal standarnya pada saat membeli, ya kan? Oke, seperti ini gitu ya. Nah, lalu saya akan lanjutkan transaksi berikutnya ketika menjual. Nah, ini kan menjual ya kan. Oke gitu ya. Nah, saya dekatkan dengan konteks di Indonesia ya. Jadi ketika di Indonesia itu menjual, itu akan dikenakan PPh final terhadap penjualan investasi ya. Nah, besarnya 0,1% dari nilai transaksi. Nilai transaksi itu adalah penjualannya, gitu ya. Oke. Nah, sesuai dengan konsep yang kita sudah pahami minggu yang lalu, ya. Oke. Nah, ketika menjual itu boleh diakui gain or loss. Ya. Nah, nama akunnya itu kalau loss jadi loss on disposal on investment, jadi ini kerugian penjualan atau pelepasan ya. Atau kalau keuntungan gain, nah, maka masalahnya adalah bagaimana gain atau loss itu dihitung. Nah, gitu ya. Nah, menurut saya tidak sulit kan hanya membandingkan antara selling price harga jualnya dengan nilai investasi pada saat dibeli. Nah, itu. Ya, maka ada beberapa transaksi yang saya contohkan nih ya, ini hanya kecepatan saja dan melatih nih ya, melatih ya. Ya. Oke, ini yang tanggal 1 April, tanggal 1 Mei dan tanggal 30 Juni. Ya, seperti ini. Ya, jadi ketika menjual itu kan akan menerima uang ya, cash didebitkan, lalu equity investment dikreditkan, ini at cost-nya. Selalu at cost-nya ya, at cost-nya. Ya, kemudian harga jual itu tadi tidak semuanya itu akan diterima ya. Itu akan dikurangi dengan Dengan ini investment expense dan income tax. Ya, jadi karena transaksinya itu tidak bisa dilakukan secara langsung, pasti ada fee untuk broker ya atau perusahaan pialang ya dan membayar pajak. Ya. Nah, kalau Anda jumlahkan cash ini plus ini, nah itu ya, itu adalah harga jualnya. Ini, harga jualnya. Nah, ya. Nah, lalu harga jual ditandingkan dengan cost-nya kan lalu diakui. Sama ya. Jadi kalau rugi loss itu di debit, kalau gain itu di kredit. Nah, itu ya. Lalu urutan ini tidak masalah ya, tidak urusan ini. Jadi kan misalnya loss dulu ya enggak masalah ya. Ya kan? Tetapi akun-akunnya yang debitkan ini. Oke, prinsipnya konsepnya dia ketika dijual, boleh diakui keuntungan atau kerugian. Nama akunnya adalah loss atau gain ya on disposal of investment. Seperti ini. Oke. 1 April, 1 Mei, 30 Juni, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Ada?
Ya, jadi kan ini sama ya kan, hanya mengulang toh. Karena kan namanya kan ini apa? Ya tadi kan untuk apa? Untuk menjamin bahwa saudara itu paham gitu ya. Itu kan caranya kan ya diulang-ulang, nah, ya diulang-ulang ya. Ya, 1 April loss, 1 Mei itu gain, yang 30 Juni itu loss. Nah, gitu. Ya. Oke, kemudian kalau tidak ada, terima kasih ya. Nah, lalu pada akhir tahun, ya kan ini kepentingannya adalah reporting, membuat pelaporan ya. Nah, nanti dengan anggapan bahwa investasinya hanya ini gitu ya, dari perusahaan PT Podomoro itu ya. Nah, nanti berapa yang akan dilaporkan? Nah, berapa akan dilaporkan? Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, di akhir tahun ini ya, investasi perusahaan PT Podomoro itu portofolionya itu terdiri dari saham biasa PT Unit Travel, saham biasa PT Sastra Internasional, dan saham biasa, saham referen PT Jack Ma. Ya, gitu kan. Oke, nah lalu ketika perusahaan itu harus melaporkan kan fair value ya, nilai wajar ya. Maka informasi ini, nilai wajar kan diketahui nih dalam soal tadi ya. 34, 82, 36, 300. Nah, lalu cost-nya ya, dan 36, 80, 35 ribunya dari transaksinya. Ya. Nah, maka yang perlu dihitung bukan ini, tapi totalnya. Kita harus menghitung totalnya. Ya. Nanti untuk menentukan apa? Unleashed gain or loss. Nah, unleashed gain or loss. Ya. Nah, kita melihat totalnya. Tidak rinci, tetapi totalnya ya. Nah, totalnya ini. Jadi, total nilai wajarnya adalah 2.994 juta, sedangkan total nilai cost-nya atau total cost-nya sendiri adalah 2.892 juta. Berarti kan ini ada penilaian lebih ya. Jadi fair value-nya lebih tinggi dibandingkan dengan total cost. Ya, maka kalau seperti ini kan kita akui adalah unleashed gain ya. Sisi ini dengan ini. Nah, ya. Nah, maka nanti yang dilaporkan kan adalah sebesar ini. Ya, fair value-nya. Nah, agar nanti cost-nya itu sama dengan fair value-nya ya, ada peningkatan 102 juta ini ya, maka dibuat adjustment kan gitu. Nah, adjustment seperti ini. Ya, 31 Desember 2020 ya. Akun fair value adjustment di debit, akun unleashed holding gain or loss income. Ini trading ya. Di kredit 102 juta. Nah ini kan kalau Anda masih ingat ya, konsepnya minggu yang lalu. Ini kan, bisa dilihat ya. Jadi kan kategorinya itu kan holding less than 20%, trading. Nah, valuation-nya, yaitu ketika dilaporkan itu nanti itu menggunakan konsep fair value. Nah, di sini unleashed holding gain or loss nanti diakui dalam net income. Maka tadi namanya unleashed holding gain ya income. Nah, kalau nanti non trading itu adalah equity. Ya. Lalu di sini kan ada income effect ya. Itu tadi kan gain or loss. Konsepnya kan begini konsepnya. Ya, maka tadi gitu ya. Nah, soal 1 ya, yang tadi itu kan secara lengkap gitu ya, memberikan pemahaman kepada kita, mengingatkan kembali ya kan. Ya, LO-nya equity investment entry ya. Jadi kan mulai dimiliki investasinya ya. Kemudian ada penjualan ya kan, nanti ada penjualan ya, dan di akhir periode dilakukan penilaian menggunakan fair value tadi seperti itu. Oke. Ya, di
Clara, gimana jawabanmu soal nomor 1? Sama dengan saya semua? Halo Clara? Iya Pak, yang Sama? nomor 1 udah sama tapi Sama. nggak yang C. Yang mana? Yang C Ya? belum. Oh, C, C1C. Iya. Yang 1C belum. Oke, yang 1C itu permintaannya apa toh? Adjustment tadi itu. Ini. Nah, ini adalah jurnal penelitian yang diperlukan ini ya. Ini ya. Nah, ini. Iya Pak, ya. Jadi kalau B itu kan kalau sudah hitunglah unleashed gain or loss yang akan diakui ya. Nah ini kan kalau ini sudah selesai kan ya mestinya yang C kan bisa langsung dibuat toh. Kan ini berurutan tadi. Jadi kan menghitungnya ini tadi. Ya, ya enggak apa-apa ya nanti. Jadi kan harus yakin ini cepat nanti seperti ini ya. Jadi kan ketika tadi kan unleashed gain or loss ya ketemu kan lalu kan ini dipakai untuk data ini toh. Adjustment-nya toh. Oke, nah apa ya? Oke, baik. Ya, untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan lain atau sudah oke? Sudah oke ya. Sekali lagi, mudah-mudahan bukan karena bahasa ya, bukan karena bahasa ya. Jadi kalau contohnya kemarin kan menggunakan bahasa asing aslinya ya. Karena memang ilmu akuntansi adalah ilmu impor. Nah ini ya. Oke. Carlos tadi sudah oke kalau nomor 1? Aman, Pak. Aman, oke, terima kasih. Willem aman nomor 1? Willem aman? Aman, Pak, aman. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, Siwi tadi Siwi sudah muncul. Siwi gabung lagi atau sudah mentah lagi? Halo Siwi. Nah ini ada. Nomor 1 aman, nomor 1? Aman Pak. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjut ya. Nomor 2 ya. Oke. Nomor 2. Nah, ini kan lebih singkatnya. Ya. Lebih singkat. Nah, ini tapi saudara di sini belajarnya mampu membedakan nanti ya. Nah, ini mampu membedakan ya. Oke, sekarang bahasa Inggris. Nah, ini pakainya nanti. The following information is available for bayaran AP at the December of 2019 ya. Regarding investment ini kalau diterjemahkan kan berikut ini adalah informasi yang disediakan oleh perusahaan berbayaran ya pada tanggal 31 Desember ini terkait dengan investasinya. Nah, ini ya regarding age-nya kan jadinya bahasanya kan. Jadi portofolionya itu terdiri atas ini 5.000 lembar saham biasa PT BCL. Nah, BCL itu Bapak Cak Lonlong ya, bukan Bunga Citra Lestari, Bapak Cak Lonlong yang menghibur ya. Ya, total cost-nya ini sudah total cost ya. Lalu fair value-nya sekian. Nah, kemudian investasi yang lain ini di saham preferen PT Argolahu 3.000 lembar. Nah, ya. Total cost-nya sekian ya 75.000 ya. Ini ya dalam dolarnya. Oke. Instruction, prevent the adjusting entry if any. Ya, ini kan kalau ragu-ragu ya secara konsep ya, ini kan. Anda kan mungkin yang tidak ada ya, tidak dibuat, soal mungkin salah ya ini kan. Ya. Nah, asumsinya yang pertama itu adalah investment are classified. Jadi investasinya itu diklasifikasi sebagai trading. Lalu yang B itu non trading. Nah, ini bedanya apa ini? Ya, oke, kita lihat ya. Nah, tadi kan kita akan menentukan ini adalah unrealized gain or unrealized loss ya, gitu. Ya kan? Jadi kan ini cost-nya adalah 125, fair value-nya ini. Berarti ini unrealized gain atau unrealized loss? Apa? Unrealized loss. Loss toh? Gain apa loss? Loss Pak. Loss toh. Fair value-nya lebih kecil lah. Kan? Maka kan seperti ini kan, maka kan akun fair value adjustment-nya nanti di kredit. Nah ini ya. Kalau gain nanti kan di debit. Nah ini ya. Nah
Antara A dan B ini kan sama datanya, ya kan? Nah, bedanya di sini nih, ya kan? Jadi ketika yang A ini trading, ya, sebagai trading ya klasifikasinya, maka adjustment-nya kita akan mengakui unrealized holding gain or loss income. Nah, ini kan namanya lengkapnya ini ya. Tapi posisinya di debit itu berarti kan fair value-nya lebih rendah. Ya, kemudian fair value adjustment dikreditkan 2.100. Ya, nah, kalau sebagai non trading ini Anda perhatikan nih, yang unrealized holding gain or loss bukan income tapi equity. Nah, kemudian langsung di sini itu akun yang dikreditkan bukan value adjustment tapi langsung equity investment. Langsung bedanya seperti itu. Kalau non trading. Ya. Kalau yang ini nanti kan kaitannya dengan nanti soal berikutnya. Ya. Oke. Maka soal yang kedua saya kira kan mungkin tidak sampai 10 menit mengerjakannya ya. Karena Anda menghitung ini saja, ya kan. Selisihnya itu berapa? Ya kan? Nah, ini unrealized gain atau unrealized loss kan itu aja. Kalau unrealized gain berarti nanti akun ini kan dikredit. Ya, di sebelah kredit. Ya, kalau loss kan di debit itu aja. Ya kan? Nah, lalu kan di sini itu karena asumsinya adalah berbeda, saudara bisa menunjukkan perbedaannya. Ya. Nah, akun-akunnya yang beda toh, kalau angkanya kan sama ini. Ya, jumlah yang didebitkan dan dikreditkan kan sama, tapi akunnya itu berbeda. Jadi unrealized holding gain or loss income, di sini unrealized holding gain or loss equity. Lalu di sini akunnya value adjustment, di sini langsung equity investment. Soal 2, apakah ada pertanyaan untuk soal 2? Halo, siapa tadi yang muncul awal-awal? Wulan. Soal nomor 2, oke Wulan? Sama jawabanmu Wulan? Akunnya kebalik, Pak. Oh, akunnya kebalik. Posisinya yang harusnya di debit Anda kreditkan gitu. Iya. Pak. Oke. Nah, di sini kan lalu kan belajar kan menjadi nanti di saat UAS kan tidak boleh ya kalau ada soal seperti ini ya. Nah, ya. Tidak boleh ini. Oke. Siapa ini ya yang perlu disapa ya? Halo Dinda Ayu. Dinda. Halo. Halo, Pak. Oke, gimana jawabanmu? Soal nomor 2? Bisa, Pak. Sama tuh bisa ya, oke, sama? Iya, Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Febi, 15, 20, 15. Halo Febi. Iya, Gimana Pak. jawabanmu tadi? Jawabanmu sama? Nomor 2? Iya, Pak. Sama, Pak. Oke, terima kasih. Ya kan? Ini pokoknya saya percaya ya, percaya ya, karena saya kan tidak atau belum melihat, ya, apa ya. Oke, baik, kalau tidak ada masalah, ya kan, boleh lanjut ke soal yang ketiga. Gimana Jessica? Lanjut? Pak. Lanjut ya, baik. Ya, oke, terima kasih. Oke, ya. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga nanti ini kaitannya dengan pemahaman ini. Jadi kan nanti adjustment yang dibuat. Nah, ini kan nanti akan dipengaruhi oleh ini. Fair value adjustment-nya itu saldonya debit atau kredit. Nah, ini kan gitu. Jadi informasinya ini kembali pakai bahasa Indonesia ya. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Sejahtera menyediakan informasi terkait dengan investasi sahamnya sebagai berikut. Di portofolionya itu untuk PT Antam, PT Baroto, PT Kerani ya. Ini plesetan dari Antam itu aneka tambang ya, Antam ya. Ini tambang ya. Ini kalau PT Barata Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan alat-alat berat ya. Jadi kan ada bego, ada bulldozer lah itu kan PT Barata Indonesia ya. Nah kalau Willem ini
mungkin pecintanya grup Barata ya, nah, ya rocknya zaman dulu ya, rocknya tidak seperti sekarang, rocknya kan nggak jelas ya. Ya, ya, tapi kalau misalnya apa kadang-kadang hujan-hujan mungkin sering mendengarkan lagu pop ya, filmnya, dan sambil makan pop mie cocok ya. Oke ya, biar tidak bosan ya. Oke, jadi informasinya begini. Jadi kan seperti yang tadi sudah kita lihat baik 1, 2 ya, ini kan model yang lainnya. Jadi pertama-tama kan akan kita bandingkan antara total cost dengan total value dari portofolionya ini. Nah ini ya. Nah total cost-nya 1655, fair value-nya itu 1661. Lebih besar mana ini? Lebih besar mana? Cost, Pak. Cost-nya loh. Nah, ini ya, cost-nya ya. Nah ini ya. Ini kan, maka nanti fair value adjustment itu bersaldo debit. Nah ini ya, 6,5 ini. Ya. Nah, nanti kalau tadi jurnalnya kan itu ya. Ini ya. Nggak diminta ya namanya. Oke, lalu transaksinya. Nah, ini. Pada tanggal 20 Mei 2020, tadi kan akhir tahun ya. Saham PT Kerani dijual dengan menerima uang. Nah, ini. Dijual dengan menerima uang sekian. Berarti kan harga jualnya nanti, ini kan ini sebagai pemahaman soal ya. Harga jualnya kan ini ditambah ini lah. Ya, harga jualnya gitu. Lalu untuk menghitung gain or loss-nya kan nanti kan harga jualnya yang mana kan ini kan. Nah, ini kan. Nanti kan itu. Kemudian informasi berikutnya pada tanggal 31 Desember akhir tahun 2020 ya, nilai wajar masing-masing portofolio ini kan sampai diantem ini totalnya sekian ya. Kemudian saham Baroto itu 557 seperti itu. Permintaan. Buatlah jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yang diperlukan. Tadi kan ini berdasarkan data ini gitu kan. Adjustment. Lalu buatlah jurnal mencatat penjualan saham tadi. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Oke, kemudian ini yang gede buatlah jurnal penyesuaian. Nah, ini. Oke. Ini benar nggak ini ya sebenarnya? Loss ini atau gain or loss ini? Saya kebalik nggak ini? Ngantuk mungkin. Kebalik nggak ini? Yang tanggal 31 Desember ini. Jadi pengaruhnya kalau ini kebalik yang C ini mungkin saya juga keliru. Kemungkinannya. Kalau tadi ini yang lihat ini ya. Nah ini. Ini kan selisihnya itu kan 2.100 gitu ya. Ini kan loss ya. Loss toh. Loss ya. Yang ini, nah ini. Oke. Samuel, jawabanmu yang soal 3A sama gini atau saya kebalik ini? Sebentar Pak, coba tak lihat dulu Pak. Oke ya. Oke. Nah, jadi aku ragu-ragu ini. Ya. Kayaknya saya beda Pak, salah Pak. Oh salah, sebentar ya. Sebentar ini. Ini konsepnya yang kemarin ya. Nah ini. Jadi yang salah nomor 2 atau nomor 3. Jadi kalau ya ini konsepnya ya, saya lihat notnya ya. Jadi kan ini kan portofolionya, ini kan. Ini kan nah ini aja deh. Nah ini. Ini kan apa carrying value atau cost-nya 718, fair value-nya kan ini. Kan berarti kan ini unrealized loss ya. Ya, unrealized ya. Nah, maka ini kan fair value adjustment
bukan debit tapi kredit. Nah, ya, bukan debit atau kredit kan. Akunnya kan gini, maka adjustment-nya kan ini. Nah ini, loss nih ya, berarti kan saya kebaliknya. Maaf tadi. Atau informasi soalnya yang keliru itu ya, nanti. Jadi loss ini, fair value adjustment-nya kan ini kredit, karena ini debit kan, diakui loss ini. Ya, ini kan berarti kan tandanya ini bisa ya. Ini, nah ini mestinya kan ini bukan debit record tapi kan kredit record, mestinya ya. Ya. Nah, maka kan kalau ini debit kan saya kebalik saya kan ini. Karena ini kan cost-nya lebih tinggi. Ini kan oh sorry, benar ini. Ini benar ya. Ini fair value-nya lebih tinggi ya. Ya, 16 saya lihat 1655, ini 1661 benar ya. Ya kan. Unliskin ini ya, maaf ya. Unliskin tuh ini. Ya dah. Jadi 6,5 ini kan nah ini sum ini ya. Ini kan tandanya kan tidak minus ya, tapi plus ya nih. Ya, jadi kan ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, ini kan ya. Ini kan lebih tinggi, maaf ini gain benar ya. Ini ya. Jadi kan ini unleashed gain. Benar ya. Kalau tadi ya unleashed loss benar ya. Oke. Ya, tadi saya keliru ngitungnya ini aja ya. Oke. Nah, maka karena ini gain gitu ya. Jadi kan ini debit record. Ini kan. Debit record gitu ya. Oke. Ini ya sebenarnya nih ya. Jadi fair value adjustment-nya didebitkan, kalau unleashed holding gain or loss income dikreditkan. Oke, gitu ya. Oke ini ya. Oke. Lalu permintaan yang B, jurnal untuk mencatat penjualan tadi dari saham ini. Nah ini ya. Jadi kan 20 Mei dijual dengan menerima uang. Berarti maksudnya nanti 31476 itu akun kas yang didebitkan. Nah ini. Nah gitu. Ya, maka di sini gitu ya. Ini cash receipt, nah gitu ya. Broker commission, income tax. Nah, lalu ini kita jumlahkan, nah, penjumlahannya itu nama sales price. Ini harga jual dari investasinya. Ya, harga jual. Karena nanti kalau ini lalu kan Anda kurangi ini, itu kan ketemu ini. Nah, lalu kita bandingkan dengan cost-nya 315. Kirani 315 kan. Nah, ini kan. Nah, maka kita melihat ada selisih ini 1 juta. Nah, ini keuntungan atau kerugian gain ya, harga jualnya 316, lalu cost-nya adalah 315. Kita akui gain on disposal. Oke. Maka jurnal yang akan dibuat, nah, seperti ini. Di cash didebitkan, investment exchange didebitkan, income tax didebitkan, nah ini. Nah ini, sorry ini belum saya isi ya. Nah, sama dengan ini. Oke, 1 juta. Mungkin saya kecilkan kalau misalnya mau difoto gitu ya. Atau yang ini ya. Mau difoto dulu ya nggak apa-apa, atau saya kirimkan ya nanti kan untuk kalau belum sempat lihat ya. Ini jawabannya yang soal nomor 3 nih ya. Nah, ini nomor 3 ya. Oke. Ayo nggak mau stop sekali ngapain. Oke, untuk soal nomor 3 tadi ini sudah benar ya, karena saya hanya keliru menghitung, ini unleashed gain ya.
Ya, maka kan ini debit record. Ya. Oke, lalu untuk yang C ini kan ini kan nanti yang perlu dicermati nih ya. Yang C ini. Jadi kan ketika tadi waktu berjalan ya, lalu kan posisinya kan menuju ke akhir tahun ya. Ya, akhir tahun 2020 ya ini ya. Ya kan, portofolio dari investasi sahamnya yang trading nih ya, ini tinggal PT Antem dan PT Baroto. Lalu berdasarkan informasinya ya, di sini kan kita lalu bisa menentukan ini total cost-nya 1.350 juta, kemudian fair value-nya itu 1.344. Gain or loss ini, gain ya, tandanya kan positif ya, alis gain ya. Nah ini ya. Nah sebelumnya ya, kita kan sudah punya saldo akun ini, debit ini, debit ya. Ya kan? Jadi agar nanti itu saldonya ini itu menjadi 4 juta. Nah, ya. Maka adjustment-nya itu ya, kita akan mendebitkan akun ini, unused holding gain or loss, dan mengkreditkan akun fair value adjustment 2,5. Jadi tidak langsung ini ya, tapi kita memperhatikan ini saldo akun fair value adjustment periode sebelumnya. Nah, tadi kan periode sebelumnya kan ini posisinya. Ini. Ya kan? Nah, handle-nya kemarin kan kalau posisi sebaliknya ya, kan? Posisi sebaliknya bagaimana ya? Jadi kan kalau yang handout kemarin itu yang ini ya. Jadi kan awalnya ini kan kredit record ini 35 ya. Kemudian ini posisi di akhir kan seperti ini. Nah, ini kredit record ya. Nah, lalu kan ini alis gain ya. Ya. Jadi ini harus didebitkan nanti 101. Karena sebelumnya adalah loss seperti itu. Nah, berarti kan ini masalahnya di sini nih masalahnya ya. Jadi kan sebelumnya ini kan kredit record 35, nah, padahal ini kan gain. Jadi kan artinya dengan nanti kita mendebitkan akun fair value adjustment dan mengaku ini kan artinya kan sebenarnya mengoreksi sebelumnya ini. Yang tadi sebelumnya ini kan Anda perhatikan debit record, kredit record, berarti kan ini. Nah ini kan dikreditkan. Berarti kan ini kan mengaku gain. Nah ini ya. Nah di akhir tahun ini tadi ya. Ini juga ada gain, itu. Maka kan seperti ini. Nah, maka tadi yang soalnya dia soal latihannya untuk meyakinkan gitu ya. Itu kan gini. Yang C. Oke. Saya fotokan ya nanti kan kalau Anda belum sempat ini yang fokus yang nomor 3C ya. 3C. Oke. Bagian pertama ini LO2 ya. Jadi kan mulai mencatat perolehan gitu kan, kemudian sampai ini adjustment. Nah, ini kan kombinasi ya. Nah, kombinasi kan ini kan posisi akhir tahun gitu kan, lalu selama tahun ini menjual gitu kan. Lalu di akhir tahun ya, lihat penilaian valuation-nya. Valuation of equity investment. Ini LO yang kedua.
Ya. Lalu dua soal ini nanti menyangkut LO yang ketiga. Ini equity method. Nah, equity method ya. Jadi kalau equity method ini dia perusahaan itu menguasai antara 20 sampai 50%. Ya. Saham perusahaan investasi. Nah, ini ya. Maka di sini informasinya dia pada tanggal 10 Januari 2020 PT Merdekawati membeli saham biasa PT Indonesiana sebanyak 35% saham beredarnya dengan harga 750 juta. Nah ini. Di saham beredar PT Indonesianya itu kalau dihitung totalnya kan 100% per 35 kali kan. Ini ya, totalnya nilainya seperti itu. Tapi di sini adalah berapa tingkat kepemilikan investor terhadap perusahaan investasi, ini 35%. Kalau seperti ini adalah equity metodenya. Ya kan? Oke, maka kalau Anda bandingkan gitu ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Jadi ini tidak ada biayanya ya. Kalau tidak ada biayanya ya mungkin harganya sudah termasuk atau sudah net gitu ya. Nah, ini ya. Kalau tidak ada informasi itu ya kita cukup mendebitkan akun equity investment gitu ya. Dan isinya kas. Nah, tadi bedanya apa dengan ini? Nah, ini kan hanya informasi yang soal nomor 1 tadi ya. Kalau tadi Anda perhatikan, nah ini yang satu ini ya tadi. Ini ya. Ini tadi kan ini kan akun ini kan pasti debit, ini di kredit. Nah, tadi karena informasi tidak ada ini, ya kita tidak mencatatnya ya. Nah, ini sorry. Ya. Nah, lalu kaitannya dengan kepemilikan ini kan tidak jangka pendek. Ya kan? Karena kan ada tujuan khusus gitu ya, sehingga ketika dimiliki gitu ya, itu ada kemungkinan ada ini penghasilan lain yang diharapkan diterima yaitu dividen kas. Jadi tidak mengharapkan melulu keuntungan tapi adanya dividen kas. Maka atas informasi ini gitu ya, jadi ketika pada tanggal 15 Agustus PT Indonesiana itu membayar dividen kas sejumlah 45 juta, ini artinya ya kan 45 juta itu dibayarkan kepada seluruh pemegang sahamnya. Nah, maka bagian dari PT Merdekawati hanya 35%. Nah, ya. Nah, di sini ya atas pembayaran dividen ini, nah, ya, maka PT Merdekawati akan menerima uang karena kan dividen kas ya, kas didebitkan ini. Tetapi di sini, nah, ya, itu tidak diakui sebagai dengan nama dividen revenue, bukan ya. Ini karena kerangkanya konteksnya itu adalah investasi tadi itu. Nah, maka akan diakui sebagai equity investment, pendapatan investasi. Ya. Nah, equity investment nanti itu yang akan lari ke laporan laba rugi. Gitu ya. Ya, sebagai pendapatan investasi. Karena ini kan membayarnya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, nah ini PT Indonesianya mengumumkan rugi bersih usaha. Nah, ini, ya, maka tanggal 20 ya. Nah, atas informasi itu ini sorry nanti bukan pendapatan investasi tapi equity investment itu equity-nya investasinya tambah gitu ya. Berkurang, maaf ini berkurang seolah-olah ini ya. Karena kan diterima uang. Seperti tadi kan apa yang pendapatan investasi kan tidak di sini nanti ya. Nah, sedangkan yang ini tadi, yang ini 31 Desember ini ya, ketika mengumumkan loss, berarti kan mengurangi juga ya. Nah, ini ya. Nah, maka di sini ya baru diakui nih, ya kan. Jadi kalau ini tadi kan menerima uang, karena ini kan investment loss, karena ruginya ya. Nah, lalu akun pasangannya adalah equity investment. Kalau laba, equity investment di debit, kreditnya apa? Pendapatan investasi. Ya. Seperti yang di handout kemarin. Kalau loss seperti ini. Ya, investment loss ya, didebitkan. 35% dari totalnya ini. Total rugi bersih yang dilaporkan.
Saya fotokan lagi ya. Ini yang equator method ya. Ini equator method nomor 1. Nah, jawabannya ya. Oke. Lalu yang terakhir tadi yang banyak yang tidak selesai ya. Ada apa? Maksudnya kurang atau apa? Saya tidak tahu ya. Nah ini. Ini kan hanya lalu pemahaman atas jurnal posting kan itu kan. Di Grobak Incorporation invested $5 million in Gobek company for 30% of its outstanding share. Ya, di Grobak ini investasi senilai $5 juta ke perusahaan Gobek. Ya, ini 5 juta itu untuk kepemilikan 30% dari saham beredarnya. Saham beredar PT Gobek Corporation ya. Nah, lalu Gobek company pays out ya, membayar dividen ya. 12% of net income in dividend each year. Nah, ini. Oke, ini ya. Instruction, use the information in the following the account for to the investment in Gobek, answer. Nah, ini ada 4 pertanyaan. Nah, ini ya. Oke. How much was Grobak Incorporation share of Gobek company net income for the year? Nah, ini ya. Ini kan tidak ada, tapi di sini ada. Jadi kan kalau tadi Anda perhatikan jumlahnya ya. Jadi ketika perusahaan ini kan membuat jurnal tadi, ya, subsidy ledger-nya itu ya, itu kan investment in Gobek, kan, debit, nih 5 million lah, ya pada saat investasi. Kemudian pada saat ini didebitkan lagi. Ya, diberikan lagi. Ini apa? Nah, ini ya. Tadi ini ya. Nah, ini kan kalau ini kan loss ini, ini kan semua kreditnya, ya kan. Nah, kalau debit itu kan berarti nanti kan perusahaan ini kan mengumumkan apa? Laba, gitu kan? Laba loh. Nah, maka ini, nah ini kan. How much was Grobak Incorporation share of Gobek net income for the year? Nah, kita ini. Ya. 1275 jawabannya ini. Yang A ini ya. Nah, lalu nanti kan cekingnya adalah yang ini. Ya. C ya. What was Gobek company's total net income for a year? Nah ini. Jadi kan ngitungnya ini. Kan 30% tadi ya, 1/30 kalikan ini. Ini. Nyambung nih. Ya. Lalu B, how much was Grobak's share of Gobek company dividen for the year-nya? Dividennya ini. Nah ini kan tadi dividen toh. Akun ini kan dikredit tadi. Ini. Ya kan, dikreditkan ini kan. Ini kan dividen tadi. Ini. Ya kan. Nah, lalu nanti informasi ini dipakai untuk menjawab ini. What was Gobek company total dividend for a year? Nah, ini. Ini payout 12% of net income ya ini. Nah, ini kan 25% nih ya dari ini dah. Nah, ini. Totalnya kan ini. Nah, lalu ini tadi 30% kalikan ini tadi. Ini kan ketemu ini tadi di sini. Nah, ini. Ya kan? Jadi soal yang tadi belum banyak diselesaikan itu, ini pemahaman tadi. Jadi kalau Anda itu kan, ini kan entries-nya ya. Lalu kan postingnya kan ya sudah di urusan akuntansi pengantar waktu itu ya. Nah, lalu saya hanya menggunakan seperti ini. Nah, ini. Lalu kan pemahaman konsep ini. Ya. How much ini berapa? How much kan berapa ya?
Ya. Ini kan berapa yang perusahaan atau investor akui ini ya terkait dengan hak net income-nya seperti ini. Ya. Oke. Ini ya, saya foto ya. Oke. Masukkan di kelas ini. Oke. Kalau nggak mau, maaf. Nggak mau, sebentar ya. Oke, ini yang equity investment equity ya, yang equity method ya, itu yang nomor 4. Nah, ini Jessica selesai ya, nomor 4 tadi ya, ini jawabannya. Jadi memahami saja nih, dengan data ini tadi. Ini. Ya. Nah, kemudian untuk appendix-nya itu saya tanyakan Bu Reni ya, itu tidak dibahas ya. Nanti itu khusus nanti untuk teman-teman yang mau menekuni bidang investasi ya. Nah, itu nanti bisa dikembangkan di mata kuliah teori investasi dan portofolio. Ya turunannya ya, jadi kan jadi terkait dengan hak untuk membeli saham ya, warrant option ini ya. Hak membeli aja nanti itu bisa diperdagangkan ya. Jadi kan ketika nanti di keuangan 3 ini akan menjadi paham. Kalau di sini nanti bingung dulu nanti ya. Maka kan kesepakatan dengan Bu Reni itu tidak usah dibahas. Sehingga nanti untuk topik investasi gitu ya, tinggal 1 ya, minggu depan kita akan fokus ke properti investasi. Bukunya diambil tidak dari KISO ya, tapi diambil dari bukunya IAI ya, yang dikeluarkan oleh IAI. Nanti saya jelaskan ya, materinya belum final ya, sehingga saya belum berani share ya seperti ini. Nah, kalau Anda menguasai investasi itu ya, memang agak berbeda ya, karena properti investasi itu investasi tujuan jangka panjang. Ya. Maka kan ketika kemarin kita mengantarkan ke topik terakhir itu terkait dengan penyajian investasi itu kan ada di 2 klasifikasi ya, di current asset dan di long term investment. Nah, long term investment itu pada umumnya terdiri atas 2, debt investment, equity investment ya. Nah, yang appendix-nya itu sebenarnya masuk di kategori yang trading. Nah, itu yang untuk current asset ya, hanya mencari keuntungan sesaat saja. Oke, maka mudah-mudahan gitu kan latihan 5 latihan ini, dan mungkin Anda juga bisa mengerjakan soal latihan untuk persiapan UAS dari latihan di buku ya menjadi lebih baik ya. Dari 2 pengalaman ujian itu kan. Jadi sesuai dengan LO-nya, setelah Anda menempuh mata kuliah ini kan mampu. Nah, mampu apa? Nah, mampunya itu kan mencatat ya. Lalu kan ketika diukur dengan memahami, jadi paham itu ya bisa menyelesaikan persoalannya ini. Ya, persoalannya kan ya pencatatan, pelaporan ya seperti itu. Ya. Oke, jadi minggu depan kita adalah pertemuan terakhir ya, dan mohon maaf karena takutnya itu kan nanti kalau soal itu Anda kerjakan ini lalu hanya dengan file saya itu kan diganti atas, semuanya jawaban sudah tergantikan, itu takutnya saya itu membuat nanti pengukuran saya itu ini paham atau tidak, atau ini sekedar tukang ketik ya, ini kan itu kan. Nah, maka mohon maaf ya. Tadi saya sudah berusaha membantu itu hanya dengan foto ya,
dengan foto tadi ya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat, lalu untuk mencocokkan jawaban Anda yang tadi sudah Anda kumpulkan ya. Oke, nanti kita masih punya satu kesempatan tanggal 29, kalau masih ada pertanyaan ya, kita bisa diskusikan. Nanti tanggal 29 kita Zoom-nya mulai jam 7 ya, jam 7 pagi ya. Jadi itu ya, dengan catatan apa? Nah, tadi itu presensinya saya perhatikan, ya kan? Dia hadir terus tidak, ya tidak harus tepat waktu ya, terlambat pun kan tetap saya anggap hadir. Tapi kalau tidak presensi ya berarti kan tidak hadir. Nah kalau sudah seperti itu berarti kan memang ya wajib atau berhak mendapatkan nilai yang maksimum. Kalau tidak ya biarkan tertulis ya seperti ketentuan saja. Ya, jadi minta tolong evaluasi pembelajaran untuk kelas kita nanti tolong diisi ya di waktu senggang Anda nih ya. Lalu kalau ada masukan, saya terima kasih diberi masukan ya. Karena ya pandemi ini kan juga baru pertama kali saya mengalami ini ya. Ini ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Jadi mohon maaf karena waktu ya, jadi saya harus segera masuk ke ruang yang lain karena ada kelas jam 10 ya. Kalau ada persoalan nanti dicatat, minggu depan kita diskusikan lebih lanjut. Ya, oke, terima kasih atas kebersamaannya. Saya akan tutup, tetap semangat dan salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.